kalian mampu menggunakan apa ya, kata-kata, pemilihan kata-kata yang menarik. Pilihan kata-kata yang menarik. Judul itu menggambarkan isi, tapi sama seperti kalian membaca berita. Ya kan? Baca berita, kalau judulnya menarik, walaupun isinya tidak menarik, misalnya, tetap kalian buka dan kalian baca. Nah, seperti yang Fendi sampaikan, ketika kita hanya menggunakan kertas manila, itu umum sekali. Jadi gunakan kertas manila ini mau kita ubah jadi apa sih? Apakah menjadi kartu bergambar atau menggunakan apa segala macam dari kreasi yang kita buat. Nah, hasil kreasi yang kita buat itu yang kita klaim, kita jual. Nah, teknik marketing kalian harus bagus juga. Padahal misalnya kayak gini, teknik marketingnya kan bagus. Air minum dalam kemasan misalnya. Padahal ya isinya air putih sama. Cuma karena tadi pengemasannya, penggunaan kata-katanya yang menarik, ya orang akan menjadi tertarik juga. Seperti itu, Fendi. Jadi ketika Fendi bisa menemukan misalnya ada satu hasil yang setelah googling tadi ini ada satu hasil yang sebenarnya Fendi lakukan itu tidak terungkap. Nah, itu bisa diganti, masih bisa diganti, masih ada waktu. Tidak hanya sekedar seni melipat kertas, mungkin ya. Saya hanya mendorong nih Fendi untuk berimajinasi, untuk berpikir, untuk berkreasi, untuk berinovasi, apa yang bisa kita lakukan dari hal yang sederhana. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi gini, rancangan aktualisasi yang kalian susun itu bukan hanya sekedar kalian memenuhi syarat untuk lulus Latsar CPNS. Menjadi sayang kalau kalian hanya sekedar, ya udahlah ikutlah, sekedar formalitas lah, sekedar memenuhi persyaratan lah, sayang. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini momen kalian untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang baru untuk membuat perubahan-perubahan kecil di tempat tugas kalian. Hal-hal kecil misalnya dari hal yang kecil yang tanpa biaya, kalian mampu berinovasi. Seperti yang dilakukan, siapa yang demonstrasi kemarin ya? Saya, Pak. Media, demonstrasi ya, demonstrasi di sekitar lingkungan sekolah. Itu sebuah inovasi yang tanpa biaya, sederhana, simple, kemudian anak-anak bisa senang, belajar dalam kondisi senang. Nah, itu yang kami harapkan, dan itu yang kami harapkan untuk periode-periode selanjutnya. Tanpa harus menulis rancangan aktualisasi, kalian tetap berinovasi tadi. Oh, nanti nih di bulan Desember, ini kan nanti bulan Oktober untuk rancangan aktualisasi. Nah, untuk pengajaran bulan Desember nanti, misalnya kalian ketemu materi apa? Oh, ternyata materi ini nih bisa dijelaskan dengan cara yang menarik nih. Saya punya ide baru nih terkait dengan misalnya materi tentang perkalian. Oh, ada metode baru untuk membuat anak siswa lebih cepat menghafal perkalian yang selama ini belum diajarkan, yang selama ini belum dikenalkan ke siswa. Nah, itu yang diharapkan. Ini hanya sebagai apa ya, sebagai pemacu kalian untuk mengajar dengan cara-cara yang efektif, menarik, fun learning-nya dapat, dan kalian juga apa ya, tidak kembali ke sistem yang selama ini berjalan monoton. Itu yang kalian rasakan mungkin cuma satu arah, guru hanya menjelaskan bla 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 bla, selesai. Tidak ada ruang diskusi antara anak dengan murid. Seperti yang kalian sampaikan di pendahuluan, anak-anak ini kurang, ada beberapa RA itu yang saya baca, anak-anak ini kurang apa ya,
kurang aktif di kelas karena tadi malu bertanya atau apa segala macam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalianlah yang membangun itu. Itu yang kami harapkan dari penulisan sederhana. Ini tulisan sederhana sekali. Rancangan aktualisasi ini sederhana, Siti. Nanti Siti akan ketemu misalnya kalau melanjutkan S2, mengambil magister pendidikan ya, ketika menulis tesis, nah itu jauh lebih kompleks karena analisisnya jauh lebih berat. Mengidentifikasi masalah, isu segala macam juga lebih kompleks. Oke, jadi dapat rohnya ya. Yang kami harapkan itu tadi kalian dapat rohnya dari hal-hal yang seperti ini, kalian bisa terus melakukan. Ya Pak. Apa yang sudah jelaskan Bapak tadi, saya cuma menambah nih Pak sedikit Pak untuk Boleh. Tamse Pak ya. Jadi di abad 21 ini ada pembelajaran yang namanya TPACK Pak. Jadi teknologi pedagogik and content knowledge namanya Pak. Jadi istilahnya itu tidak harus guru menjadi apa ya Pak ya sebagai ceramah saja Pak, tapi harus dilibatkan siswa Pak. Betul. Nah, jadi menurut saya tadi apa yang dikatakan Bapak sudah benar. Nah, jadi tidak seolah-olah hanya guru saja yang ceramah di depan, tapi siswa tidak dilibatkan. Jadi kalau bisa memang siswa sekarang itu mencari tahu bagaimana, tapi guru sebagai pembimbingnya, seperti itu Pak. Ya, itu lebih cakep lagi tuh. Artinya guru hanya mengarahkan. Nah, ketika kumpul di kelas, apa yang kalian dapatkan? Itu yang dilakukan Google atau apa ya? Ada Google apa ya? Aku yang melakukan itu. Ketika mereka merekrut pekerja, mereka tidak dipekerjakan di tempat formal. Mereka justru diberikan uang untuk kemudian kalian berkembang sendiri. Setelah dikasih uang, kasih waktu, mereka kembali untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan. Nah, fungsi guru juga seperti itu. Jadi ketika mempresentasikan, nah inilah muncul hal-hal baru dari siswa nih, kepercayaan dirinya muncul, kemampuan teknik komunikasinya muncul, pengayaan mereka, ternyata sumber-sumber informasi itu tadi tidak hanya guru, bisa dari Google, bisa dari YouTube, bisa dari manapun, dari buku pelajaran. Dan saya yakin anak-anak sekarang ini paling malas membaca buku. Iya Pak. Udahlah terbatas buku, malas baca buku. Akhirnya berpedomannya tadi kata guru seperti ini, akhirnya mereka cek, tetap googling, tetap buka YouTube. Perkalian seperti ini, penyelesaian perkalian sekian adalah klik, selesai. Nah, tapi kan ilmunya tidak dapat tuh. Ilmu menconteknya dapat, tapi pemahamannya yang di siswanya yang kurang. Nah, fungsi guru lah yang kemudian apa yang mereka dapat ilmunya tadi dari Google, dari YouTube atau dari berbagai sumber, ruang guru segala macam, mereka mampu memahaminya, kemudian bisa menjelaskannya. Itu yang paling penting. Nah, itu dia rohnya dari penulisan rancangan aktualisasi ini. Itu rohnya. Oke, intinya adalah tadi ada nilai-nilai aneka yang bisa kalian tangkap terkait dengan tanggung jawab, inovasi, disiplin, religius. Mereka tidak lupa bahwa kita adalah tetap manusia, makhluk ciptaan Tuhan, ya tetap kita merendah, kita sebagai hamba ya tetap diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa, itu standar kan? Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan itu yang paling berkesan ya, selama bimbingan dan selama kita kenal. Mudah-mudahan kalian tetap jadi guru yang kami harapkanlah generasi baru yang paham teknologi daripada kami, yang melek teknologi, yang lebih kreatif lah. Usia-usia kalian ini usia-usia yang kreatif, yang punya ide-ide gila sebenarnya, yang bisa keluar dari apa istilahnya, out of the box ya, out of the box, yang bisa menilai sekolah ini udah harus berubah. Saatnya berubah, saatnya gitu. Tapi gini, hati-hati, resistensi akan tetap terjadi.
pelan-pelan. Jangan sporadis, jangan terlalu terlalu kencang lah, pelan-pelan. Lakukan pendekatan, jangan lupa beradaptasi dengan lingkungan. Tapi tetap jangan kemudian kalian ikut lagi ya ke lingkaran-lingkaran yang tadi mutarnya seperti itu yang Sumedi bilang. Kita harus berubah. Kalau orang lain tidak berubah, kita yang berubah. Oke, Tika. Enggak, Pak. Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Boleh lah. Ini yang mau saya tanyakan, kalau tentang PowerPoint-nya tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak tata caranya, urutannya. Nah, ini yang saya tanyakan lagi tentang tata cara ketika nanti kita akan presentasi. Apa-apa saja, ibaratnya tuh dimulai dari awalnya tuh Pak, misalnya kita kan ketika masuk room, gimana nanti itu Pak? Kan belum tahu Pak. Nah, ketika masuk room ini kan nanti di dalam room sini nih, seperti ini, sama seperti ini, room, itu hanya ada 3. Saya, Pak Dana, penguji, dan kalian sebagai coach, sebagai penyaji, sebagai peserta latsar. Hanya 3 orang. Kalaupun memungkinkan, Pak Weli atau Pak Farudin ataupun panitia lain akan mendampingi kita di dalam satu ruang room ini. Ya, jadi Pak. dia yang kami dampingi juga, Pak. Oh, dari Pak Weli ya. Oke, Ya, Pak. Pak Farudin. Nah, ada yang mendampingi nanti akan dipandu. Nanti akan ada panduannya, Siti. Saya akan memandu bahwa saya yang membuka, kemudian saya mempersilakan Siti untuk mempresentasikan. Kami coach dan penguji akan mendengarkan apa yang Siti seperti segini berbicara, menjelaskan apa yang sudah kalian rancang, kalian jelaskan materi-materinya per slide-slide-nya setelah 10 menit. Saya juga yang akan mengarahkan, oke, terima kasih Siti, silakan tunggu, silakan selanjutnya penguji akan melakukan sesi pertanyaan. Nanti tinggal Siti dan penguji yang akan berinteraksi. Berarti kita tidak harus standby ya Pak nanti. Hanya masuk ketika jam kita ini presentasi. Kalian harus standby ya. Kalian harus standby di room yang besar. Ya, standby ada ruang tunggunya ada Pak. Oh. Jadi nanti Pak Weli ya, kawan-kawan kumpul di room besar sebelum masuk ke break room. Ya. Nanti Pak Weli yang akan mengarahkan siap-siap peserta selanjutnya Pak Sumaidi untuk masuk ke room. Nanti tunggu arahan dari Pak Weli, misalnya silakan Pak Sumaidi masuk ke room sekarang. Breakout room di join di kelompok 4. Misalnya seperti itu ya Pak Weli ya. Siap ya, benar Pak. Oh iya Pak. Itu. Jadi kalian jangan keluar dari room yang besar ya. Jangan jauh-jauh karena tadi waktunya sangat fleksibel. Kalau satu orang selesai dalam 15 menit, kalian mungkin yang di belakang-belakang akan tetap maju nih lebih cepat. Oh iya Pak. Jangan kalian berpatokan pada jadwal resmi. Itu jadwal yang dibuat secara resmi seperti itu, tapi dalam prakteknya di lapangan pada saat Zoom meeting itu akan sangat fleksibel. Atau tiba-tiba ketika lagi ujian, Siti lagi ujian kayak gitu kan, sinyalnya jelek nih, terputus. Panitia akan menunggu atau coach akan menunggu. Kita akan diskusi selama 5 menit lah kurang lebih Pak Lilia, kalau emang belum terkoneksi. Peserta selanjutnya akan kami majukan. Siap, ya Pak. Di next aja dulu. Nah, jadi dilewati dulu, di skip dulu Siti, ketika sudah bergabung nanti baru masuk lagi, mulai lagi ujian. Jadi akan sangat fleksibel. Jadi kalian satu hari itu kalau bisa berada di tempat yang, kalau emang kalian gunakan kuota sendiri atau pakai ini nih WiFi nih? Kuota sendiri Pak. Saya pakai WiFi Pak. Kuota Nah, sendiri Pak. Kalau yang pakai WiFi sih aman ya. Yang pakai kuota sendiri pada hari Jumat itu akan sangat butuh banyak kuota, jadi siap-siap karena panjang tuh. Panjang dari jam 8. Sebelum jam 8 kita udah masuk ya. Sebelum jam 8 kita masuk, kita berkumpul dalam satu room kita ini, kelompok 4, kita
berdoa dan ada arahan secara umum dari coach maupun dari panitia nanti bagaimana teknisnya. Nah, kemudian kami persilakan yang peserta nomor 1 tetap di room ini, yang sisanya keluar dan gabung di room yang besar. Menunggu itu pasti butuh kuota. Nah, buat kawan-kawan yang menggunakan jaringan sendiri dengan kuota, ya untuk hari Jumat dipersilakan untuk menyiapkan kuota lebih ya, karena akan sangat panjang. Usahakan juga kalian berada di posisi yang aman. Di posisi yang aman maksudnya tadi untuk jaringan usahakan di tempat yang terbaik lah. Kalau kalian dapat di satu tempat terbaik, misalnya di sekolah ini sinyalnya baik, nah, standby di sekolah misalnya nggak harus gitu. Izin Pak. Iya. Terkait tadi Pak katanya kalau ada yang jaringan jelek terus skip gitu kan Pak, peserta selanjutnya dimajukan gitu kan, dia dimundurkan. Dia yang dimundurkan ini apakah dimundurkan paling belakang sekali atau dimundurkan sekali aja nih Pak? Oke, kalau itu kita nanti serahkan ke panitia teknisnya. Kita serahkan ke panitia, mereka yang mengatur jadwal. Terus sama ini Pak, kalau sudah selesai presentasi apakah dia harus live meeting atau balik lagi ke room utama gitu, nunggu semua selesai kah? Oke, kalau sudah selesai, misalnya peserta pertama selesai, standby di room yang besar, standby, aktif. Kalau misalnya ada perluan lain, yang penting AP-nya aktif, karena informasi-informasi terbaru pasti melalui WhatsApp group. Intinya nanti ketika selesai, kalian harus masuk lagi ke room kelompok, ke breakout roomnya kelompok. Itu intinya. Untuk menghindari kesalahan, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lebih baik selama 1 hari itu kita bersama, menunggu bersama-sama pada hari itu. Ya, 1 hari itu aja. Iya benar tuh Pak. Untuk mengisi itu yang pertama itu memang kita harus bekerja sama Pak, namanya kelompok kita Pak. Jadi tidak ada yang tinggal-tinggal Pak. Kita kan nilai PNS itu Pak. Iya, kuotanya Pak Suwaidi. Kayak gini, bicara kuota ya memang agak sedikit menjadi berat buat kawan-kawan yang menggunakan kuota, tapi ada nilai kebersamaan kita di situ. Kita mulai sama-sama, kita akhirin sama-sama. Jadi tidak hanya kalian yang selesai misalnya di urutan pertama selesai, kawan yang urutan terakhir juga menunggu nih untuk mendapatkan giliran seminar. Nah, kalian yang udah selesai, ya biar kalau kami masa pendidikan itu menyamakan KORSA, komando satu rasa, senang sama-sama, susahnya sama-sama. Ya betul Pak. Nah, ketika seperti itu sama-sama kita nunggu untuk kebersamaan kita. Nah, itu yang kami harapkan nanti kalian ketika sudah bekerja. Jadi ketika sama seperti grup ini, ketika ada satu kawan kita yang belum selesai, ya kita yang sudah selesai support. Apa yang kita bisa lakukan buat kawan kita? Kita tidak sedang berkompetisi di sini. Kita tidak sedang berlomba, tidak ada yang kita kejar sesuatu yang kalau kalian waktu berkompetisi menjadi tes CPNS, iya, itu kompetisi. Ketika kalian sudah terpilih dan lulus menjadi CPNS, kalian di sini yang diperlukan adalah kolaborasi, kerjasama dalam tim. Jadi biasakan bahwa inilah angkatan 133 ya. 133 adalah keluarga besar pemerintah Kabupaten Skadau yang ini akan kalian ingat terus, tidak hanya berhenti pada saat latsar, tapi nanti ketika selesai kalian tetap menjadi satu saudara, satu angkatan. Seperti itu. Insya Allah. Kapanpun misalnya Siti butuh restu nanti untuk di sana ada apa segala macam, ingat tadi itu, ini kawan, harus disupport apapun yang terjadi. Itu kebersamaan, itu nilai kebersamaan, itu yang terjadi di kami.
di unit kerja kami di BPSDM seperti itu. Ketika kami ada kegiatan yang lain, kita ditunjuk untuk mendukung, mereka siap untuk mendukung. Karena di kami tidak bisa selesai sendiri, tetap kita butuh tim kan. Oke, Restu. Ini Pak, apa nanti ada sedikit sesi uji coba gitu Pak untuk kita tim kelompok 4 nih Pak? Mau nggak? Kalau mau besok uji jadwalkan. Kita buat sendiri seperti kemarin. Siapa yang bikinnya? Joy Pak, Pak Joy Pak. Joy kah? Nah, Joy siap kah? Siap, Pak. Kalau emang bisa, siapkan jadwalnya. Besok kita coba simulasi untuk presentasi. Tinggal acak nih. Siap nggak nih? Atau besok saya tunjuk, Rini besok presentasi. Contoh. Ketawa. Ya, boleh gitu Pak, boleh. Atau siapapun yang mau simulasi presentasi besok. Nah, kita buat dalam waktu 1 jam, setengah jam sampai 1 jam itu cukup. Kalau sekarang nggak bisa ya Pak ya, waktunya nggak cukup. Filenya beda. Filenya belum ada. Filenya belum dibuat. Besok boleh lah, besok. Bikin kelompok kita ya. Simulasi. 1-2 orang cukup. Jadi nanti dari 1 orang udah dapat gambaran nih, seperti inilah kondisi besok. Nanti kita uji coba, misalnya Restu jadi penguji. Saya jadi coach-nya, Rini jadi pesertanya. Tinggal kita simulasikan seperti itu. Kawan-kawan yang lain kayak nggak percaya, Pak. Saya cocok jadi penguji. Khawatir saya, Pak. Ditanya banyak nanti. Pertanyaannya melebar nanti. Tapi nomor HP udah tahu kan? Bisa japri nanti itu, pertanyaan melebar. Oke, tadi siapa yang mau nanya? Ada lagi? Pak, ini di bagian itu PowerPoint yang untuk kegiatan dan tahapan serta ada kaitannya dengan organisasi, nilai organisasi itu Pak, itu gimana Pak? Enggak kebanyakan ke Pak di dalam 1 layar Pak? Enggak, pasti cukup. Karena dia hanya tahap kegiatan 1, membuat RPP. Tahapan kegiatan. Kan tahapan kegiatan sedikit-sedikit tuh. 1 misalnya, berdoa, 2 mempelajari sitabus, 3 mencetak RPP, 4 menyerahkan kepada kepala sekolah untuk disetujui. Kecil kan? Yang itu yang banyak itu Pak, yang ada anekanya Pak. Yang aneka hanya indikator. Hanya indikator, hanya nilai aneka dan indikator. Misalnya akuntabilitas, tanggung jawab, akuntabilitas, nasional ya, akuntabilitas misalnya. Oh, yang di ujungnya itu Kak Pak? Iya, cukup itu. Iya. Di dalam kegiatan ini mengandung nilai aneka, 1 akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, 2 nasionalisme dengan indikator rela berkorban, gitu aja. Oh, jadi enggak ada pemaparannya juga ya Pak? Wah, kalau dipaparkan waktunya habis nanti kalian ngetik capek nanti. Itu bukan PowerPoint namanya. Berarti dari ke-7 tahapan itu enggak disampaikan semua ya Pak, hanya yang tahapan misalnya RPP itu tahapannya apa gitu kan, misalnya kalau ada 6 disampaikan, kemudian kemudian habis itu nilai anekanya hanya itu aja Pak. Iya. Kan itu kan ada 7 itu ya. 7 apa? 7 kotak gitu. 7 kolom. Iya, 7 kolom. Iya. Kolom. Tapi kan yang disampaikan hanya kolom nomor 2 kegiatan, tahapan kegiatan, nilai aneka yang terkait, sama penguatan nilai organisasi. Oh, berarti yang Pak? Yang apa? Cuma kolom 7, kolom 6 enggak ya? Yang misi dan visi. Misi enggak usah. Oh iya. Jadwal implementasi enggak usah Pak ya? Jadwal implementasi yang terakhir. Jadwal itu perlu. Jadi penguji bisa melihat ketika kegiatan 1 dilaksanakan kapan sih, realistis nggak sih, misalnya menyusun RPP bisa 1 minggu, kan enggak. Nanti penguji akan menilainya di situ. Berarti yang dijadwal itu hanya kegiatan sama tanggalnya aja Pak? Kegiatan tanggal. Output ya, output kalau nggak salah. Kegiatan, tanggal, dan output.
Iya, Pak. Mau dimasukkan juga outputnya, Pak. Outputnya kelihatan, kalian mau buat apa. Karena nanti output itu menjadi janji kalian. Janji kalian ketika nanti pada saat seminar laporan aktualisasi. Kalian menjanjikan 1, 2, 3, 4, 5 kegiatan, outputnya ada 5, nanti penguji akan meminta bukti nih, mana yang sudah kalian lakukan. 1 RPP, mana RPP-nya? 2, membuat instrumen penilaian, mana instrumen yang kalian buat? Terus yang ketiga, melakukan pembelajaran, mana nih bukti kalian melakukan pembelajaran? Oh, ternyata dibuktikan dengan video atau foto waktu kalian melakukan pembelajaran. Mana hasil analisis evaluasinya? Oh, ini hasil analisisnya, Pak. Sekian yang tuntas, sekian tidak tuntas, sekian. Sekian yang butuh pengayaan, sekian yang butuh remedial, dan bla 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 bla. Itu yang akan diminta nanti. Berdasarkan tadi tabel jadwal implementasi. Tapi kan itu, Pak, penyampaian itu nanti mungkin tunggu LA ya? Iya. Tunggu LA nanti kalau untuk yang bukti-buktinya. Kalau yang dirancangan, kalian harus menyampaikan rancangan untuk yang kalian lakukan pada saat masa habituasi. Kegiatan 1 ini tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan penguji juga akan melihat tadi, apa istilahnya ya, penggunaan waktunya, efektivitas waktunya. Misalnya penyusun RPP itu rata-rata berapa hari sih? Ini berapa hari, Rin? 3 hari atau 4 hari ya kemarin, Pak. Oke, itu berapa sih? Berarti nanti jadwalnya dicantumkan juga ya, Pak? Iya. Terus di jadwal itu kan ada buktinya, Pak. Nanti buktinya harus dimasukkan atau enggak usah? Bukti belum, output aja. Output aja. Iya, Pak. Output aja dimasukkan. Buktinya kan nanti setelah kalian itu. Dibuktikannya nanti setelah kalian laporan aktualisasi. Kalian kan belum bisa membuktikan kalau sekarang. Baru merencanakan. Baru merancang. Joy, dari tadi anteng nggak Joy? Pak, berarti untuk yang foto dokumentasi seluruh tahapan kegiatan, seluruh kegiatan itu enggak ada ya, Pak? Yang Bapak silang kemarin. Foto kalau di output. Di tabel rancangan? Ya. Di tabel rancangan itu kan kita hanya bicara output. Ketika hari ini foto dokumentasi enggak ya, Pak? Enggak. Ketika di tabel rancangan yang 7 kolom itu, kegiatan Rini kan menyusun. Outputnya apa? Menyusun RPP, outputnya apa? Tersedianya RPP kan? Itu aja. Nah, foto itu adalah bentuk dokumentasi evidence-nya tadi, bahwa Rini yang mengerjakan sendiri RPP-nya ketika lagi mengetik di rumah, misalnya mencetak RPP-nya, ketika menghadap kepala sekolah untuk minta tanda tangan, itu sebagai bentuk bukti. Tapi output-nya adalah tadi dokumen RPP itu sudah cukup. Jadi kan untuk menguatkan tadi, bukti dokumentasi adalah menguatkan bahwa apa yang Rini lakukan, ya inilah buktinya, nyatanya kayak gini. Biarkan foto yang berbicara nanti ini kan kayak gitu. Nah, kalau saya tuh Pak yang di PowerPoint-nya tuh Pak, slide pertama tuh judul kita udah dimasukkan nggak Pak? Atau pas udah dimasukkan juga? Udah dimasukkan. Oke, itu aja. Di slide pertama ya. Slide pertama ya, itu udah judul dan nama kalian. Pak, mau tanya lagi, itu masalah rancangan yang aktualisasi bagian covernya itu Pak, biar seragam itu bagaimana? Nah, yang biar seragam kan kemarin ada yang berbeda-beda. Kembalikan ke format yang disampaikan oleh itu ya, panitia Skadau ya. Iya, Pak. Disesuaikan dengan arahan panitia Skadau. Gini, keseragaman antar coach jadi enggak berubah-ubah. Jadi ketika nanti dikumpulkan, perangkatan itu biasanya punya cover sendiri.
bisa dikelompokkan berdasarkan jabatan. Ada juga yang itu kesepakatan panitia, itu bukan arahan dari coach, itu kesepakatan dari panitia, arahan dari panitia. Misalnya untuk angkatan 133 covernya berwarna biru, misal. Nah, ketika dibuka di cover, coach 1, 2, 3, 4 formatnya akan sama untuk seragaman. Jadi biar tidak berbeda-beda, kemarin udah diinformasikan lewat Siti ya. Lewat Siti untuk yang penulisan cover kemarin sudah ada beberapa yang saya koreksi, maksud saya biar seragam. Oh ternyata ada arahan, ya kita ikut arahan. Ikut arahan panitia kabupaten dari Kabupaten Sekadau, format dari dari logo Pemprov Kalbar dan Sekadau, kemudian judul, sebelum judul itu ada tulisan pelatihan dasar. Nah, pelatihan dasar itu pelatihan dasar angkatan sekian Kabupaten Sekadau gitu, terus baru judul, baru disajikan oleh, kalau nggak salah kan, nama kalian, nomor absen, nah baru bawahnya pelatihan dasar lagi, seperti itu. Jadi harus diikuti ya, yang dari arahan panitia. Ya, Pak. Disesuaikan kembali. Ya, Pak, ya. Cover, lembar tanda tangan persetujuan, lembar tangan berita acara, kata pengantar. Oh ya, kata pengantar kalau ada yang masih pakai nama Pak Suprianus Herman, bisa diganti. Kemarin siapa ya? Yanti kah? Kemarin Yanti, bukan? Ganti siapa, Pak? Ya, Pak, iya. Iya, Yanti saya. yang kemarin menuliskan masih nama di kata pengantar itu Kepala BPSDM Prof Kalbar itu Pak Suprianus Herman. Nah, sudah terjadi pergantian pimpinan di BPSDM Prof Kalbar. Pak Suprianus Herman sudah digantikan dengan Pak Marjani SE MSI sebagai Kepala BPSDM. Kalau kalian memasukkan namanya, kalau enggak ya enggak usah. Tidak ada masalah. Sudah saya ganti kemarin, Pak. Oke. Terus nama saya ya, typo itu kemarin rata-rata TRI jadi try. Nah itu nanti diperhatikan lagi. Ya Pak. Sebelum tanda tangan. Ya, harusnya salah, ya mau betul, Pak. Itu typo di komputer kalian yang kemudian itu tuh spillnya. Pri udah selesai, Pri ya? Udah lengkap nggak salah punya Pri? Masih pusing di kolom itu, Pak, kegiatan tuh. Kegiatan? Ya, keterkaitan substansi latihan. Oh. Itu tahapannya tuh dari mana, Pak? Itu awalnya, Pak. Apakah langsung menyusun RPP atau membuat janji ke kepala pimpinan gitu? Oke. Pada prinsipnya ada yang melaporkan dulu. Ada yang melaporkan dulu sebelum menyusun RPP, jadi minta arahan. Istilahnya ketika kita melaksanakan aktualisasi, kita lapor dulu dengan kepala sekolah nih selaku mentor. Pak, izin lapor, dalam 1 bulan ke depan saya masih menjalankan off kampus pelatihan dasar CPNS, ada masa habituasi sesuai dengan diskusi kita kemarin, hasil konsultasi saya dengan Bapak dalam penulisan rancangan ini, saya akan melaksanakan ini gitu kan kemarin. Nah, ini udah ada tujuan, saya sudah selesai seminar. Nah, biasanya peserta latsar itu melaporkan diri dulu, melaporkan diri kembali ke kepala sekolah. Ada juga yang berpendapat, saya sudah sebelumnya kan sudah konsultasi, dan penulisan rancangan ini sebenarnya sudah diketahui kepala sekolah. Nah, jadi itu tidak perlu saya lakukan. Ada juga. Jadi itu fleksibel, Okri. Jadi ada yang ketika sudah melakukan itu, sudah konsultasi dengan mentor, ya udahlah saya langsung merancang nih RPP. Karena apa yang saya lakukan sudah idealnya sebenarnya sudah secara tidak langsung sudah terlaporkan. Tapi ada juga yang membakukan, oh ini saya perlu melakukan.
bebas. Ya, saya seperti itu, Pak. Konsultasi kepada kepala sekolah. Boleh. Kalau nggak ada gimana, Pak? Itu nanti Nggak kan masuk di... Nggak apa-apa, langsung menyusun RPP juga nggak masalah. Ya. Konsultasi ini fleksibel. Ada yang menganggap ini perlu melakukan, membakukan. Walaupun sebenarnya sudah tadi di awal-awal ketika kalian konsultasi, ketika kalian bimbingan dengan mentor, kan mentor udah tahu nih kalian akan masuk ke masa habituasi. Ada yang membakukan tadi, ini perlu saya laporkan nih. Tadi tergantung teknik marketingnya tadi kan, Yanti. Ya. Ada marketing yang hal-hal yang sepele ketika diangkat itu sesuatu yang menjual misalnya. Misalnya sama seperti yang kalian tulis, oh saya perlu membakukan ini. Oh enggak perlulah, saya langsung menyusun aja RPP. Boleh, enggak ada masalah. Tapi yang pasti gini, ketika kalian membuat kegiatan, kemudian kalian susun tahapan-tahapan kegiatannya, nah, tahapan kegiatan ini terkait dengan nilai aneka. Ada beberapa kawan yang menuliskan tahapan kegiatannya langsung mempelajari silabus. Misalnya, menyusun RPP mempelajari silabus. Tapi dalam keterkaitan dengan nilai aneka, di nomor satunya kalian langsung tulis, ada tulisan misalnya, saya sebelum mempelajari silabus saya berdoa dulu. Nah, harusnya berdoa itu masuk dalam tahapan kegiatan. Jadi sebelum mempelajari silabus, kalian tulis dulu nomor 1, berdoa, baru mempelajari silabus. Jadi ada keterkaitan tadi yang kalian jelaskan ketika berdoa, ada menjelaskan di nilai anekanya tadi. Nomor 1-nya sama, ketika berdoa, hanya berdoa kan di tahapan kegiatan, di keterkaitan dengan aneka, kalian jelaskan apa maksud kalian dengan berdoa. Sebelum memulai menyusun RPP, saya berdoa agar memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar proses kegiatan menyusun RPP ini diberikan kelancaran, kemudahan segala macam. Nah, itu ada keterkaitan. Jadi sama. Seperti itu. Jangan langsung lompat. Jangan langsung tidak ada gitu yang di tahapan kegiatan. Masukkan di tahapan kegiatan. Berdoanya misalnya seperti itu. Oke, yang lain? Ya, sip. Ya Pak, apa yang suruh ditambah Bapak kemarin, ini punya saya nih Pak ya kemarin. Ada sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada Bapak kemarin melakukan observasi Pak. Jadi sudah saya buatkan tadi malam Pak, melakukan observasi terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran Pak. Yeah. Jadi untuk media pembelajaran Pak. Jadi observasinya untuk media pembelajaran. Seperti itu Pak kemarin. Jadi kemarin kan tidak ada saran dari Bapak kalau bisa adakan sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi saya usahakan tadi malam, alhamdulillah sudah selesai Pak. Oke. Jadi setidaknya sudah ada persiapan lah. Jadi tidak langsung eksekusi yang Sumaidi dilakukan langsung mendem. Oh, udah anak-anak ayo keluar. Sampai keluar Sumaidi baru mencari-cari ini kan. Yang ini mana ya, ini mana. Tapi kalau ke Sumaidi melakukan observasi duluan, Sumaidi udah tahu nih titik-titiknya nih. Ini titik untuk tumbuhan yang jenis ini. Ini titik yang tumbuhan jenis ini segala macam. Mungkin menurut pandangan saya akan lebih mudah untuk mengarahkan siswa atau membagi kelompok. Kelompok 1 coba untuk area ini kenali. Untuk area sini. Tapi kalau tadi Sumaidi sudah melakukan observasi, Sumaidi udah tahu nih, oh di wilayah yang ini nih jenis tumbuhan ini yang ada, ini yang ada, yang ini yang ada. Lebih sedikit memudahkan sebenarnya, Sumaidi. Itu Pak, pandangan saya. Iya Pak. Tapi alhamdulillah Pak, saya ikut saran Bapak. Saya berpikir Pak ya. Jadi memang betul seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau yang punya saya kemarin tuh Pak, yang udah revisi itu kan saya kirim lagi Pak, ada tambahan lagi Pak ya, kecuali yang ditambah kayak punya Opri itu Pak ya. Iya.
Tambahkan punya OPRI. Jadi kita lengkapi ya, penuhi yang standar penilaian tadi, ada 5 kriteria penilaian. Salah satunya dia harus berkaitan dengan kedudukan dan peran. Seperti itu. Nggak banyak itu. Nggak banyak itu, hanya sekitar 1 atau 2 lembar kalau nggak salah. Posisinya di bawah itu, Pak. Posisinya setelah penjelasan USG. Kan kalian sudah menetapkan USG, ada pemecahan gagasan isunya, kemudian penjelasan, kayak kemarin saya minta penjelasan tentang tekniknya, misalnya, seperti itu, selesai. Nah, baru bawahnya keterkaitan terhadap agenda 3. Seperti yang saya screenshot yang punya OPRI. Punya OPRI udah oke. Udah lengkap. Bab 3 juga, Pak ya? Di bab 4. Ya. Bab 4. Dan setelah keterkaitan dengan itu, baru kita masuk ke tabel rancangan. Oh, sebelum tabel rancangan, Pak ya? Sebelum tabel rancangan. Iya, Pak. So. Berarti, Pak, dari semua ini cuma Pak Opri yang benar di kelompok 4 nih. Yang di tahapan itu, yang di bawah penjelasan USG itu. Ya, lebih lengkap maksudnya. Lebih lengkap. Opri udah lengkap. Masih banyak salah, Pak. Siti, sehat Siti? Jaringannya sehat kah? Bu Siti terlempar, Pak. Terlempar ya? Degradasi ya? Ya udah keluar. Udah keluar, Ya, Pak, muncul lagi. Muncul lagi. Sama seperti kemarin. Ada yang terkeluar, ketika masuk udah selesai. Oh, ternyata sudah berdoa. Siapa kemarin ya? Sinta ya? Berarti waspada nih, Pak, kalau hari Jumat nih, Pak. Nah, yang ini yang kita khawatirkan seperti Antisipasi, ini. Gitu. Pak. Antisipasinya seperti ini. Tiba-tiba nge-lag, gambarnya nggak bergerak, stuck gitu kan. Nah, ini ada masalah nih. Nah, seperti inilah kurang lebih. Tunggu, nanti panitia akan menghubungi, kontak. Nah, kalau emang nggak ada itu, ya udah kita lewati dulu sebentar. Nanti tinggal panitia yang memutuskan apakah setelah ini kemudian lanjut Siti atau misalnya lewatkan dulu nih menjadi di akhir, yaitu kami serahkan ke panitia. Karena yang mengatur jadwal kan di pemerintah Kabupaten Skadau. Tergantung kesepakatan ya. Mudah-mudahan banyak-banyak berdoa, jaringan baik, jaringan lancar. Dari awal sampai akhir kita tidak punya masalah. Mudah-mudahan juga selesai tidak sampai malam gara-gara sinyal. Karena pernah kejadian di kabupaten lain, inilah gangguan-gangguan teknis tadi, sampai siang hari baru sekian orang, baru 3-4 orang yang selesai, untuk yang sisanya kita selesai sampai maghrib. Ya. Yang repot kan yang panitia dan kawan-kawan yang nunggu tadi ini. Kuota makin tersedot, makanya saya bilang untuk kuota dilebihkan sedikit lah dulu untuk yang di hari Jumat nanti. Karena kita nggak tahu selesainya sampai jam berapa. Kalau bisa bergerak misalnya merapat ke kabupaten pada hari itu, misalnya itu akan lebih baik lagi. Tidak pakai kuota, walaupun harus berkorban untuk misalnya untuk transportasi. Tapi yang pasti, kalau kalian bergerak dari tempat kedudukan kalian ke tempat lain, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, tidak usah buru-buru, karena kita mulai jam 8, ya turun lebih awal, lebih baik, jangan laju-laju di jalan, perhatikan keselamatan. Kita berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kebaikan kita bersama. Itu kalian harus perhatikan. Jaga kesehatan, menjelang seminar rancangan aktualisasi, hal-hal yang tidak perlu dilakukan, jangan dilakukan. Ya, sama-sama lah kita menjaga. Cek, Siti. Tes sound. Belum ada nampaknya. Ini cuma fotonya ya. Ya fotonya jadi, Pak. Paham. Udah terlumpuk.
Keluar masuk lagi, ini masuk lagi. Tadi keluar kan? Iya. Sama-sama kan di Belitang ini kan? Di Mahap ya Pak. Di Mahap Pak. Ya, Mahap ya. Beda. Yang paling kondisi agak rawan tuh di mana? Tengah Mahap. Yang lain aman ya? Belitang juga Pak. Belitang juga biasanya. Belitang agak rawan ya? Rawan lah. Rawan sinyal. Iya Pak, rawan sinyal maksudnya. Sampai itu terakhir semuanya kayak gitu. Oke, udah siap? Ready ya buat hari Jumat ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Jadi ngirim untuk RA-nya Pak? Besok Pak saya? RA besok paling lambat jam 10 saya tunggu. Kalau ada yang udah selesai malam ini misalnya udah oke dengan sesuai dengan revisi yang udah saya berikan, enggak masalah. Berarti udah sip. Tuh dikirimkan. Nggak harus nunggu besok jam 10 ya? Iya Pak, siap Pak. Jangan kemudian berpatokan besok harus jam 10 baru kirim jam 10. Kalau memang malam ini udah selesai, ya udah selesaikan. Kirim. Pak, siap. Ini masalah halaman Pak. Kan ngirim ke Bapak itu kan satu file ya, dari cover sampai biodata. Jadi itu untuk nyusun bikin itunya Pak. Halaman. Ya, karena ada Romawi juga kan. Gini. Belajar sama Bang Opri. Sip. Enggak. Kalau kalian bisa mengcombine itu dalam bentuk PDF, misalnya yang bagian lembar persetujuan dan segala macam kan dalam bentuk Romawi, kalian PDF kan aja. Kemudian dari PDF itu kalau memang bisa disatukan, satukan. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Dibagi dua folder. 2 folder ya Pak. Bukan 2 folder sih, 2 dokumen ya. 2 dokumen. 2 dokumen. Iya. Jadi, itu aja ya Pak solusinya Pak, soalnya udah mepet kalau bisa. Berarti kalau orang ketiga. Oke, tapi yang pasti untuk penamaan filenya, dokumennya seragam ya, misalnya seperti ini. Angkatan dulu, nomor absen, dan nama. Jadi file yang kalian save, kirim ke saya, formatnya sama seperti ini. Mau nanya Pak, itu Pak, yang daftar isi juga ini juga Pak ya? Dikirim? Daftar isi berarti sudah sesuai dengan halaman yang kalian fix terakhir ya? Bab 1 sampai bab 4 selesai, berarti daftar isi sudah bisa kalian lengkapi. Berarti dia kalau 2 dokumen sama-sama dikasih nama ini juga nggak Pak? Artika, ya. Misalnya kata itu, Artika misalnya strip 1, strip 2 aja. Oh iya Pak. Untuk membedakan. Di YouTube banyak. Mumpung ketemu Pak. Nyarinya lagi susah Joy. Ya susah nyarinya lagi. Susah. Saya belajarnya di YouTube Pak. Sampai berjam-jam, sampai hampir stres saya. Jangan sampai stres lah. Itulah namanya belajar. Soalnya filenya langsung berubah. Biasanya kalau ada beda komputer bisa berubah lagi format tampilannya. Ada tiba-tiba format tampilan tanpa spasi. Oh, itu lebih susah lagi bukanya. Tapi alhamdulillah sukses. Dari situ kita belajar. Betul. Ya, meningkatkan level ya. Ketika kalian jadi CPNS ini kan mulai dari level skill kompetensi, misalnya skill levelnya di level 3 misalnya. Nah, setelah latsar, meningkat nih jadi level 5. Skill untuk mengetiknya, skill untuk berpikir secara terstruktur. Itu skill-skill itu yang kemudian pelan-pelan nanti nambah. Nanti akan nambah lagi misalnya kalian dikirim untuk ikut diklat. Kan skill kompetensinya akan meningkat, nambah. Pelan-pelan. Menjadi profesional itu bukan dalam waktu 1-2 hari. Itu ada prosesnya. Izin Pak. Ya. Format yang finishing terakhir yang dikirim ke Bapak PDF atau Microsoft Word nih Pak? Dokumen. Boleh PDF, boleh Microsoft Word. Yang udah finish terakhir. Bebas kalian nih yang enaknya kalian nge-save-nya di mana bebas terserah, enggak ada.
Yang penting itu bisa terbaca dengan mudah oleh penguji. Dengan rename tadi angkatan dulu. Pakai Romawi atau pakai angka biasa Pak? 133. Sama seperti yang nickname name kalian di Zoom ini. Oh iya. Sama persis. Jadi seragam nih kan? Nah, seperti itu. Bayanglah pengujinya Pak Restu nih. Banyak ditanya. Standar lah ini. Kalau sama selesainya ya paling jam 3 jam 4 lah. Berarti kalau kuota kita tersedot dari pagi sampai jam 4 sore nih, Pak. Iya. Iya. Tapi kalau yang WiFi kan aman, kalau yang WiFi. Kalau kalian dapat jaringan WiFi, bisa numpang di mana, oke, selesai. WiFi pun berbayar, Pak. WiFi berbayar, beli minuman ya. Beli minuman. Minuman, tapi kena lirik sama yang jaga. Yang jaga. Kena potong kemarin kan. WiFi-nya berbayar kalau tempat saya, Pak. Berbayar sehari kan? Per hari gitu ya? Enggak, per jam. jam. Oh, per jam. 1 jam 5.000. Apanya ini dipotong Pak Restu? Sejam berapa? 2 jam 10.000. Waduh, mahal ya. 2 jam 10.000. Udah kena potong ya. Ya, tadi potong gaji lagi. Mahal benar tuh. Mahal 10.000 itu. Jujur Bu Sartika. Memang mahal loh barang di sini, Wak. Wah, enggak mampu. Ya Pak, akan di puncak Ulu nih Pak. Bintang Ulu. Curhat. Tapi enggak tahu lah ya, tapi mahal itu, lumayan mahal sih kalau 10.000 per 2 jam. Iya, memang rata-rata segitu sih Pak kalau di tempat saya. Harga kopinya 5.000. Tapi kawan-kawan harus konsekuen lah. Ini demi kita semua. Kan 1 hari pun enggak apa-apa. Pengorbanan. Gini, kayak mancing, ya sama kayak kalian mancing lah, berkorban sedikit beli umpan, nanti dapatnya ikan belida, ikan toman, dan apa lagi. Yang penting happy ending nanti Pak. Iyalah. Apalagi kalian nanti kalau udah sertifikasi kan, sertifikasi itu berapa tahun? Setelah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun? Lamanya? Betul Pak, kalau dia sudah tes UKG Pak, kalau lulus Pak, jadi dia akan terpanggil Pak, terpanggil sendiri Pak. Pak Sumaidi sebentar lagi Pak, kita makan-makan. Kenapa? Selesai PPG. Ayo sekarang Pak sambil lagi PPG Pak. Lagi PPG juga? Iya Pak. Cepat sertifikasi ya lumayan tuh, double gaji kalian. Double pendapatan. Oke, 5 menit menjelang akhir. Ada pertanyaan akhir, selesai. Besok jam berapa nih Pak? Kita praktek uji cobanya. Bebas, nanti kita diskusi di WhatsApp grup aja kali ya. Enaknya jam berapa? Apa jam 1 atau jam 10? Bebas. Ya, Pak. Siang enak kali ya, habis makan ya. Tapi ngantuk enggak? Enggak lah ya. Ngantuk, Pak, ngantuk. Kalau bisa malam-malam. Siang ya, Pak. Kamis malam enggak enak, Kamis malam. Gelap. Jam 1 malam enggak enak lah. Sudah ngantuk-ngantuk itu udah persiapan. Kalian udah fokus untuk istirahat ya tuh malamnya. Jangan kita ganggu-ganggu lagi. Nanti malam maksudnya. Pagi aja lah Pak, bisa enggak? Apa saya atur nantilah kita atur ya di grup WhatsApp ya. Kalau nggak salah besok saya ada jadwal Zoom juga pagi. Jadi saya informasikan. Saya lupa jam berapa. Ada Zoom meeting dengan biro organisasi. Biar otaknya lagi fresh gitu Pak. Ntar, saya buka jadwal saya. Zoom ada 2 akun kalau salah.
Kamis besok saya jam 8.30 sampai jam 12 ada jadwal Zoom. Kita berarti bisanya di jam 1. Joy, siapin room Zoom jam 1, Joy. Siap, Pak. Sampai berapa jam, Pak? 1 jam, 2 jam? Kawan-kawan, 1 jam cukup? 2 jam? 1 jam cukup. Kayak kemarin kayaknya nggak cukup. 1 jam lebih siapa, Joy? 1 jam lebih. Oke, siap. Nah, tuh aja siapkan. Biar mantap gitu kan? Biar hari-harinya nggak itu. 1 jam cukup, sebenarnya 1 jam cukup. Kan cuma orang ngasih contoh ya. Iya, simulasi 1-2 orang cukup. 1 jam cukup itu. Enggak semuanya. Kita nonton aja. Siapa yang siap? Ya. Betul. Ya. Oke. Kayaknya Pak Sumaidi udah siap nih, udah senyum-senyum dari tadi. Pak Sumaidi dengan Bu Siti kayaknya. Siap terus pokoknya. Harus selalu siap. Bu Siti nanti hilang lagi nih. Tiba-tiba hilang. Baru nongol. Baru bisa ketawa dia sekarang. Atau Ibu Ketua aja. Bisa semua. Siapa yang mau ya? Tuh, semua biar siap. Bisa semua. Bisa semua. Bapak aja yang tunjuk besok biar. Om Pimpa ya? Iyalah. Ya. Iya. Ada ya, Pak. Pokok jadi kayak kita semua siapkan. Nggak perlu kita tunjuk nanti Bapak besok. Nah, siapa yang mau? Oke. Om Pimpa, lain gambreng besok. Ya, nanti kan kalau hari ini kita tunjuk, yang lainnya nggak siap gitu, Pak. Benar. Betul itu. Benar. Oke, Pak siapkan maksimal besok kita diskusikan. Oke, Pak Weli, mohon izin kita bisa akhiri kali. Gimana Pak Weli? Ya, boleh Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik kawan-kawan, untuk sesi pertemuan Zoom kali ini, terima kasih atas kehadiran, perhatian, terus kontribusi positif dari kawan-kawan, pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan yang baik tadi, membangun kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup pertemuan Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Nama kemarin tuh. Siang Pak. Siang Pak. Pak Weli, saya izin live room. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik perhatiannya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, Bu Siti. Besok kondisikan Bu ya. Ya Pak. Kalau bisa besok saya minta tolong ya, kalau memang bisa ngumpul di satu tempat di Skada memangnya yang agak enak, misalnya di mana gitu bisa dikondisikan lebih bagus, karena nanti kan takutnya kita jaga mood penguji dan mentor juga, coach juga, takutnya nanti hilang-hilang sinyal, takut nanti apalagi kalau di awal-awal mood pengujinya terganggu, otomatis kawan-kawan yang lain juga berdampak. Ya, jadi besok kalau bisa dikondisikan misalnya di Skado semua, cari wifi yang bagus, atau bisa kumpul, karena kalau misal kumpul, misalnya laptopnya Bu Siti bermasalah, misalnya bisa langsung pinjam laptop Pak Sumaidi gitu kan, bisa langsung Bu Siti masuk ke situ. Jadi lebih enak untuk kerjasama, lalu nanti untuk bisa share juga kan, misalnya Bu Siti udah masuk, nanti bisa share sama kawan-kawan, oh nanti bapak pengujinya seperti ini, jadi enak untuk kelompoknya. Yang kedua, kalau di kelompok yang di 132 kelompoknya kelompok 4, saya besok malam ada buatkan Zoom juga. Tapi kalau misalnya yang kelompok ini udah nanti buatkan Zoom sama Pak Prasetyonya, enggak apa-apa sama Pak Prasetyo aja. Kalau saya tadi rencananya buatkan room untuk teman-teman, jadi lebih enak diskusi. Jadi nanti misalnya satu orang presentasi, teman-teman yang lain bisa kasih masukan. Kalau di yang kelompok 4, 132 132, saya membuatnya itu. Tapi kalau teman-teman di sini udah buatkan sama Pak Prasetyo, nggak apa-apa, nggak masalah. Sekalian saya nyoba juga di kelompok 4 itu, coba gimana. Ini kan belum ngerti semua share screen-nya lebih enak kayak mana. Jadi biar lebih lancar, nanti share screen-nya seperti apa, jadi lebih enak nanti. Kalau di kelompok 4, 1, 3, 2, saya besok malam saya buatkan Zoom gitu, biar enak diskusi. Jadi kalau misalnya Pak, itu kan bisa ngetes kan, 10 menit. Jadi presentasi berapa gitu kan, 10 menit. Nanti kawan-kawannya bisa kasih masukan. Kalau Bapak bisa itunya Pak, serahkan sama Bapak ya nih. Tapi kalau Pak Willy, kalau Bapak bisa, enggak apa-apa Pak, buatkan aja Pak. Bikin linknya.
Room bisa, saya bisa buatkan roomnya nanti. Room tinggal masuk di situ, kondisi biar nanti. Jadi gimana misalnya Pak Sumendi presentasi, nanti teman-temannya kan tanggapi aja, oh ini Pak harusnya kayak gini Pak, lebih enak, lebih bagus. Nah, sekarang nanti saya buatkan timernya kan, satu orang 10 menit. Karena kalau di kelompok yang satunya dari coachnya juga udah batasi kan, kalau di atas 10 menit akan di-cut sama beliau. Kalau misalnya memang setuju besok malam nanti setelah misalnya nanti saya kondisikan misalnya jadwalnya besok malam setelah yang kelompok yang 132 bisa 133 gitu. Kita enggak lama sih, palingan sejam atau 1 jam setengah lah. Karena satu orang kan 10 menit misalkan. Jadi punya pengalaman gitu. Jadi nanti pas hari Jumat enggak kagok lagi, enggak bingung gimana ya share screen, gimana ya presentasi atau apa. Karena kalau misalnya satu orang misal Pak Sumedi malah presentasi duluan, malah lebih enak Pak Sumedi dia udah ngerti, nanti pas presentasi dia enak. Kalau misalnya Bu Rini enggak mau nyoba, nanti pas hari Jumat bingung nanti share screen seperti apa, anukan seperti apa. Justru kalau dicoba lebih enak sebenarnya. Jadi pas hari Jumat, ya tinggal pelaksanaan aja. Kalau besok tuh bisa enggak Pak? Kalau yang sama Pak Prasnya itu Pak? Nah, kalau yang sama Pak besok sama Prasetyo itu mungkin enggak apa-apa sih dibuat juga. Mungkin itu kan cuma 1 atau 2 sekalian ngelihat pendapat beliau kan gimana ini udah sesuai atau enggak atau belum. Tapi kalau misalnya mau coba lagi di malamnya nanti bisa tibur ini ya misal di grup juga bisa kalau misalnya malamnya mau coba lagi kita diskusi lah sambil diskusi ya lebih santai enggak terlalu itu kan enggak terlalu formal bisa nanti saya buatkan roomnya. Ya Pak. Jam 1 tuh bisa Bapak buatkan roomnya Pak? Jam 1 Pak? Kalau jam 1 bisa sih saya buatkan room aja nanti undang itunya kan ada ID yang itu sama passwordnya nanti tinggal masuk aja ke link yang saya kasih. Oke Pak, oke. Kondisikan sinyal ini ya kalian besok kalau bisa hari Jumat gimana sepakatnya nih mau tetap masing-masing atau ada yang bisa kumpul gitu takutnya nanti kayak Bu Siti lagi tadi sinyalnya agak susah kan kita jaga mood penguji mood coachnya juga kasih ibunya nanti kalau kesepakatan dia palingan nanti kalau misalnya ibu kena skip ibu jadi belakang lah ya yang terakhir dia aja nah, akunya kayak gitu nanti kalau teknisnya itu tadi lupa saya jelaskan juga di awal nanti bapak dan ibu kita ada 2 room satu room untuk tunggu satu room untuk room eksekusi seminar. Jadi untuk kedua ruang tunggu, misal kita buat ruang besar seperti ini, ruang besar ini, nanti kalau udah waktunya, nanti kan udah ada jadwal kan, siapa yang pertama, siapa yang kedua, itu udah ada jadwalnya kan? Udah. Begitu udah ada jadwalnya, saya persilakan, misalnya Bu Rini silakan masuk ke berikutnya untuk room seminar, nanti Bu Rini nggak masuk, gitu. Di situ ada penguji, ada coach, sama nanti kan ada saya keluar masuk situ untuk mengarahkan. Mungkin nanti siapa tahu ada notulennya satu, bisa masuk satu notulen. Nah, nanti setelah itu kan yang jadi moderatornya di room seminar itu adalah coach-nya. Nah, jadi nanti coach-nya mempersilakan Bu Rini, ya, nanti mungkin Bu Rini sebelumnya bilang, kalau menurut saya sih minta izin berdoa, habis itu memperkenalkan diri, jangan lupa disapa untuk coach sama pengujinya. Jadi etika kita juga ada kan. Jadi dari awal kita juga udah bawa mood yang bagus untuk pengujinya. Kalau penguji sini Pak Dana ya? Iya Pak. Masalah ya mudah-mudahan ya lebih enak lah nantinya. Nah untuk teknis kalau tips saya untuk karena saya pernah jadi mentor waktu nanti Bapak dan Ibu seminarnya usahakan nanti menguasai dulu materi Bapak Ibu yang mau sajikan. Kan ada bawa isu-isunya kan, isu yang utama itu aja yang jelaskan. Nah nanti yang slide-slide itu ya dibaca aja nanti poin yang penting itu yang Bapak Ibu jelaskan. Gitu juga nanti teknik APKL-nya pun teknik-teknik yang lain itu tolong dikuasai untuk pendukung ke isu yang mau nanti yang utamanya. Jadi nanti kalau misalnya ini kenapa saya pilih isu utamanya seperti ini karena ini Pak alasannya seperti ini bukti pendukungnya seperti ini. Nah setelah itu baru langsung melanjutkan lagi gitu. Hal-hal yang lain kan ini waktunya 10 menit ya. Kalau yang lain ya langsung dibaca cepat aja. Ya, paling nanti penjelasan tadi saya bilang di isu utama, hal-hal yang utama itu isu utamanya, lalu nanti di kegiatan Bapak dan Ibu yang perlu Bapak Ibu jelaskan. Nanti di slide-nya ya kalau slide itu kan untuk poin aja kan. Misalnya Bu Rini bilang kegiatan saya Pak ini. Nah, poinnya nanti Bapak misalnya nilai aneka ada ini dan ini. Kalau Bapak Ibu mau jelaskan
paling untuk kegiatannya di kegiatan yang jadi kegiatan inti Bapak dan Ibu, misalnya Bu Rini tentang pelaksanaan, misalnya optimalisasi apa gitu kan. Nah, ada satu yang Ibu jelaskan tuh misalnya contohnya di kegiatan, misalnya saya melakukan kegiatan, poin utamanya tuh, kalau misalnya Ibu kan kegiatan utama misalnya melakukan optimalisasi untuk peningkatan nilai siswa ya, nanti peningkatannya seperti apa itu poinnya. Jangan yang dijelaskan tuh yang kayak konsultasi, nanti saya kegiatan saya konsultasi dengan mentor, itu enggak perlu dijelaskan lebih jauh. Nah, yang lebih jauh dijelaskan tuh yang misalnya hal utama yang Bapak Ibu lakukan, misalnya untuk peningkatan ini seperti apa. Nah, ada nilai aneka-anekanya Ibu. Nah, nilainya ada nilai misalnya kejujuran dari ini ya. Anda satu poin itu yang bisa dijelaskan yang ada nilainya. Nah, poin yang lain tinggal dibaca aja. Bukan tidak penting, tapi itu bukan poin utama. Jadi hal yang utama yang jadi core yang Bapak Ibu jelaskan. Sama tadi dengan isu utamanya tadi. Hal-hal yang lain nanti kan bisa Bapak Ibu jelaskan nanti di terakhir. Hal-hal yang lain mungkin udah saya masukkan di rancangan aktualisasi saya. Nah, itu aja nanti bisa nanti penguji nanti tanya dari yang udah dikirim ke pengujinya kan. Di RA-nya. Yang lalu selanjutnya kalau untuk tipsnya kondisi muka ataupun perilaku kita juga. Nah, nanti kadang ada penguji itu melihat oh ini datang-datang langsung kayak ya dalam tanda kutip agak sombong atau sengak bahasa orang-orang kan. Nah, itu tolong dikondisikan. Nanti lihat kayak wah sombong benar nih, kayak udah tahu semuanya kan. Nanti tiba-tiba nanti ada penguji yang agak resek kan. Oh, nanti coba saya tes nih, bisa enggak deh nih ya. Ternyata enggak bisa. Makanya agak santai aja, jangan terlalu kayak istilahnya ngegas gitu. Jadi ya santai aja, sapa dulu, sopan, bahasanya juga pelan tapi nggak terlalu cepat ritmenya, sesuaikan aja. Jadi nanti biar kata-kata Bapak dan Ibu juga jelas ditangkap sama penguji sama coachnya. Yang paling penting sih sinyalnya sih, jangan sampai sinyalnya nggak jelas, jadi untuk itu masuk juga susah. Lalu selanjutnya ya untuk hal-hal yang lain, nah kayak tadi kan memang kita ini perlu ya itu udah jadi bukan nggak resiko Bapak Ibu ya, memang harus Bapak Ibu misalnya kuota atau misalnya hal yang ini kayak jaringan itu memang udah bukan jadi resiko, memang hal-hal yang harus Bapak Ibu lalui. Jadi jangan terlalu kayak wah saya harus ini. Sebenarnya dari sebelum Bapak dan Ibu perjuangan yang lain-lain juga juga banyak gitu kan. Jadi jangan terlalu istilahnya tanda kutip ya kita terlalu banyak ngeluh lah. Pastikan aja ini apa yang Bapak Ibu lakukan ini pasti udah ada untuk kedepannya ada hasilnya lah. Jadi jangan terlalu banyak ngeluh, Bapak dan Ibu pasti bisa semuanya. Jadi lakukan aja yang terbaik. Jadi nanti ini materinya dikuasai. Ya jangan kalau misalnya banyak ngeluh nanti kan pas presentasi enggak fokus jadi nantinya. Oh saya harus kayak gini harus gini. Jadi enggak total. Kalau Bapak dan Ibu ikhlas, Bapak dan Ibunya enggak ada ngeluh. Jadi nanti apa yang disajikan yang dilakukan Bapak Ibu juga pasti total nanti. Jadi plong pikirannya. Fokus aja ke materinya. Hal-hal yang lain itu memang Bapak Ibu harus menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lalui. Jadi tetap semangat ya, nggak masalah. 10.000 nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu 1 jam itu nggak masalah atau 2 jam itu nggak apa. Jadi yang penting itu jangan sampai terbayang loh nanti. Ya mungkin Bapak Prasetyo ya santai tadi, tapi kan nanti lihat oh ini Skado nih banyak ininya nih, banyak masukan ini katanya. Nanti kan jadi nggak enak kita. Oh kok. Jadi perhatikan kalau mental Bapak Ibu kuat untuk menghadapinya. Jadi jangan sampai banyak ngeluh lah gitu ya. Mungkin ada yang mau tanyakan tips dan trik sama dari saya gitu aja sih. Besok kalau memang atau hari Jumat memang bisa mau ngumpul, itu lebih baik di Skado kondisi sinyalnya lebih bagus. Atau memang kalau memang mau di tempat Bapak Ibu bertugas, cuma dalam tanda kutip saya tidak akan berani tanggung jawab kalau misalnya kondisi sinyal Bapak Ibu tidak baik atau ada hal-hal lain yang menyebabkan Bapak itu tidak siap secara ya persiapannya, ya saya nggak bisa tanggung jawab lebih karena saya hanya mau memastikan hari Jumat itu kondisinya siap gitu. Kalau memang tidak bisa, Bapak Ibu harus tanggung risikonya sendiri. Misalnya nanti nggak bisa masuk sama sekali itu kan, nah itu kita cuma bisa sampaikan ya kami udah sampaikan ke peserta untuk mempersiapkannya Pak. Tapi kalau dari pesertanya memang persiapannya nanti itu udah di luar tanggung jawab
maksudnya udah tanggung jawab masing-masing kan, misalnya untuk persiapan. Makanya saya bilang kalau dalam kelompok ini kalau bisa ya ngumpul di situ, bisa kita share juga, bisa sama-sama untuk rendah satu hari itulah, hari Jumat bisa dikondisikan yang seperti itu. Lalu terkait tadi kalau misalnya udah selesai Zoom-nya, tetap kalau bisa tetap standby di room utama, ataupun kalau memang mau keluar atau izin sama kelas 1 nanti sama saya, tetap standby untuk pantau. Jadi kalau tiba-tiba takutnya nanti ada pengarahan terakhir atau hal-hal yang lain, nah yang untuk diharapkan Bapak Ibu bisa masuk kembali agak susah nanti. Jadi kalau misalnya pun itu di standby-kan aja, Bapak Ibu mau kemana ya enggak apa, yang penting dia Zoom-nya standby aja gitu. Bapak dan Ibu kalau setelah selesai itu misalnya mau Bu Rini mau masak atau hal lain enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting standby aja. Tapi kalau bisa, kalau pakai kuota sayang sih standby-nya lama itu. Tapi kalau bisa, kalau pakai wifi lebih enak gitu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada yang lain tanggapi. Tapi itulah kalau udah selesai Zoom tuh nggak boleh langsung keluar gitu Pak ya? Bukan nggak boleh langsung keluar sih. Tapi nanti ada hal-hal lain mau disampaikan sama WI, di standby-kan aja sih. Tapi kalau memang mau keluar, kalau mau izin nanti bisa sih sama, nanti ada paling tidak ada yang standby tetap ada sih standby sama, karena orang terakhir pasti ada tetap di room utama kan. Nah, takutnya ada hal-hal lain nanti tiba-tiba mau sampaikan, cepat dikoordinasikan jadi bisa masuk kembali. Nanti kalau takutnya pas terakhir bisa ada koreksi lagi, diharapkan ada misalnya ada pengarahan lagi, bisa langsung masuk kembali gitu. Ya Pak, nanggapi Pak. Ya, gimana Pak Sumadi? Yang pertama, mungkin kawan-kawan tadi saya minta maaf ya untuk kawan-kawan. Saya mohon untuk tidak mengeluh Pak masalah uang tadi ya Pak ya. Jadi ibaratnya kita ini kan di Kabupaten Sukadau, seolah-olah kita nih apa ya Pak ya, jelek nanti kan di mata coach nanti. Coachnya sih mungkin Dano. Jadi saya harapkan nanti kawan-kawan tidak usahlah mengeluh masalah ini. Kalau kita usaha masing-masing sendiri, karena kita nih sudah terpilih seperti apa, terpilih PNS seperti ini nih, kita juga usaha. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin apa yang kita punya, ya meskipun kita mau pinjam kapan tidak masalah. Yang penting kita tahan untuk menahan rasa malu sendiri gitu Pak. Jadi tidak usah dikeluarkan. Apalagi di sini nih saya lihat di rekod nih Pak. Jadi saya mewakili kawan-kawan lah. Jadi mudah-mudahan ini tidak akan terulang lagi. Tadi atas nama siapa tadi lupa saya Bu siapa tadi. Jadi mohon Bu nanti tidak usah keluhnya itu tidak usah di umum seperti ini. Jadi kalau masalah 10.000 20.000 itu terus lagi masalah mungkin potongan-potongan janganlah dikeluarkan di sini. Jadi saya harapkan seperti itu. Yang kedua Pak, saya nanggapi tentang masalah tadi keluar masuk room, masalah nanti ujian seminar Pak ya. Jadi pengalaman saya dalam seminar kita memang harus kompak Pak. Dalam ruangan memang kita di break room nanti kita masuk akan satu-satu. Jadi yang sudah selesai kita yang belum semuanya Pak ya, kita mau masuk semuanya nomor 1, kita ngasih motivasi ke kawan-kawan agar supaya kawan-kawan ini tenang gitu Pak. Nah, apabila sudah selesai, yang sudah selesai ini ngasihkan ke kawan-kawan ini apa sih yang udah ditanyakan tadi, kira-kira seperti apa sih, jadi ngasih pandangan atau wawasan Pak kepada yang belum selesai. Itulah gunanya mengapa kita harus kompak, harus bersama-sama sampai selesai. Mungkin hanya itu Pak Weli. Makasih Pak Sumadi, itu tadi yang saya maksudkan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa standby itu kan tadi bilang kalau yang udah selesai bisa ngasih tips dan trik, yang belum ya bisa saling misalnya diskusi lah gimana nanti kesiapannya, itu aja sih. Saya gimana Bu Sartika? Ya, gimana Bu? Tadi kan saya sempat mengeluarkan pernyataan seperti yang dinyatakan Pak Sumaide tadi. Nah, di sini saya mohon maaf sama Bapak dan juga kawan-kawan yang lain karena pernyataan yang saya berikan mungkin itu bisa berpengaruh terhadap sistem pemerintah atau apa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi karena memang kota jadi saya ikut-ikutan. Mohon maaf ya Pak. Ya nggak masalah betul. Cuma tadi
Pasti ke depan aja nanti. Coba kita, karena ini tadi benar kata Pak Asmadi, karena ini di record ya, nanti di YouTube dibagikan nanti. Takutnya pas orang-orang nanti, bukan orang-orang sih, setelah ini kan akan ada selanjutnya nanti tahun depan, ada CPNS berikutnya. Dia nanti pasti ngeliat di sini nih, dibuka nih YouTube nih, gimana sih cara mereka belajarnya seperti apa. Nanti tiba-tiba buka, oh jadi nggak enak aja nanti ke depannya. Selain bukan hanya dari yang selanjutnya, coba dari luar juga bisa nih. Oh, atau nanti mungkin nanti misal dari Sambas atau kabupaten lain, oh nih kada udah blended learning, kita mau lihat loh gimana caranya. Nanti malah, oh jadi kayak gini, jadi nggak enak aja. Mungkin ke depan biar lebih itu aja. Saya ingatkan aja gitu Bu ya. Iya Pak. Oke. Yang lain masih ada mau tanggapi atau masukan? Ya Pak, cukup Pak. Jadi yang untuk itu besok mau coba dari cukup dengan Pak Prasetyo atau mau nambah nanti misalnya yang lain, atau kalau yang kelompok 132 kelompok 4 saya malam besok sih coba. Jadi mereka sekalian diskusi lah, diskusi nanti ke depan gimana. Sekalian coba kan share screen seperti apa. Takutnya ada yang bingung kan, share screen nanti kalau udah selesai gimana, mulainya kayak mana. Kalau ada yang share video gimana nanti tiba-tiba videonya nggak bunyi, itu kan nanti ada share itunya juga, suaranya tuh harus di-share juga. Jadi nanti kalau tiba-tiba share video nggak ada suaranya tuh, untuk yang sound-nya tuh harus di-share juga gitu. Kalau Bapak Ibu cukup dengan Pak Prasetyo nggak masalah, besok berarti dengan Pak Prasetyo jam 1-an gitu ya. Tapi kalau misalnya malam mau diskusi, mau santai-santai, sekalian untuk coba-coba gimana coba presentasi, sekalian kawan-kawannya nilai atau apa, boleh juga gitu. Tinggal di kesepakatan aja. Kalau yang kelompok yang sebelah di 132 itu nanti malamnya saya berikan. Mereka sepakat mau coba gitu. Sekalian nyoba gimana cara seminar lah. Gitu lah. Coba 10 menitnya.